Ini bukanlah tempat pemandian kerbau, melainkan jalan di Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Seperti terlihat pada Selasa siang, jalan berlumpur setelah diguyur hujan. Para pengendara yang lewat pun harus ekstra hati-hati karena licin dan jika selip bisa saja berakibat kecelakaan. Jalan rusak telah terjadi sejak lama namun belum kunjung diperbaiki. Jalan ini menghubungkan Kecamatan Pagar Dewa, Unit 6 dan Kecamatan Lambu Kibang yang terdapat pintu gerbang tol. Jalanannya kondisinya saat ini kayak mana sih? Buruk sekali jalan ini, Pak. Becek dari Pagar Dewa sampai ke Simpangan Lampu Kibang, jalannya parah benar ini. Becek semua. Jadi akses kita yang terhambat, Pak. Ya. Gimana? Harapannya pada pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar bisa memperhatikan jalan dari Pagar Dewa sampai menuju Lampu Kibang ini segera diperbaiki. Warga meminta pemerintah segera memperbaiki jalan ini. Selain menghambat perjalanan dan beresiko kecelakaan, juga rawan kriminalitas. Apalagi jalan ini banyak melewati perkebunan. Ardi Yohaba melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Harga cabai di Lampung terus naik dan dikeluhkan para pedagang dan pembeli, seperti terpantau di Pasar Simpang Pematang Mesuji pada Rabu pagi. Harga cabai rawit tembus Rp120.000 per kilogram, harga cabai merah Rp100.000 per kilogram. Penyebab kenaikan harga karena pasokan dari agen sedikit. Cabai yang dijual di Mesuji umumnya dipasok dari luar daerah. Rawitnya kalau yang merah itu 120. 120. Kenapa sih Bu itu langka Pak bisa? Itu langka. Cabainya. Kita kan dari luar, nggak ada pasukan dari sini. Dari Jawa. Pembelinya ya semua ngeluh sih, ya. Masyarakatnya ngeluh. Kok cabai sampai segitu mahalnya? Tahu sampai kapan lah ya bisa stabil lagi seperti itu. Harapannya? Tingginya harga cabai membuat bingung para pedagang eceran. Uang Rp10.000 pun kini dinilai tak pantas lagi untuk membeli cabai. Karena nggak ada pasokan dari luar mungkin ya, ini cabai lokalan aja. Kalau jualnya memang 120 Bu ya. Dampaknya Bu dengan adanya harga cabai naik itu bagaimana Bu? Kalau pembeli sih ngeluh ya Pak. Ngeluh ya. Kadang kita tuh 10.000 mau kita kasih berapa? Orang beli paling banyak itu 1/4. Kenaikan harga cabai terjadi secara bertahap dan sudah berlangsung lebih dari 2 bulan. Harga cabai biasanya di kisaran Rp35.000 per kilogram. Tingginya harga cabai juga berdampak pada menurunnya omset pedagang karena banyak warga mengurangi pembelian. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Diam. Belasan peserta dari beberapa kecamatan di Lampung Barat Rabu pagi mengikuti pelatihan penyembelihan ternak. Latihan digelar di Rumah Potong Hewan Kelurahan Uwai Mengaku, Kecamatan Balik Bukit. Diam. Pelatihan digelar agar para peserta bisa menjadi petugas penyembelih hewan kurban di daerah tinggalnya pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Mereka diajarkan cara menyembelih hewan yang baik dan benar supaya layak dikonsumsi. Teori memang sudah kita pelajari karena alhamdulillah saya dari pondok pesantren. Tapi secara praktek dan betul-betul kita praktekkan pada hewannya baru kali ini. Membantu Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam hal ini mensosialisasikan dan juga menstandarkan dalam hal teknik menyembelih hewan kurban yang baik dan benar agar sesuai dengan syariat. Peserta diberikan edukasi tata cara menyembelih hewan kurban seperti kambing, sapi, hingga kerbau. Selain itu, ada edukasi cara mendeteksi apakah hewan ternak itu terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK. Ada hal yang menjadi penting pada pelatihan tahun ini
di mana kita tahu bahwa tahun ini ada wabah yang namanya PMK, yaitu penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, sapi, kambing, dan lainnya. Nah, ini harus kita waspadai kepada para masyarakat yang nantinya akan mengadakan kurban. Nah, tentunya kita hari ini kita latih para juru sembelih yang akan melaksanakan penyembelihan. Pelatihan yang digelar rutin menjelang Idul Adha itu sebagai upaya sosialisasi dan edukasi pentingnya memilih hewan kurban dan proses penyembelihan yang sesuai aturan agama. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Herianto, pria lulusan SD di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lampung Selatan, berhasil menciptakan motor listrik. Karyanya itu dibuat dengan bahan-bahan bekas motor. Tentu saja, motor listrik buatannya tidak sebagus buatan pabrik otomotif. Herianto kesehariannya sebagai tukang servis elektronik. Motor listrik dirakit di tempat kerjanya dan mampu mengangkut 2 orang. Saat dicoba di jalan raya, motor mampu melaju hingga kecepatan 120 km per jam dan bisa menempuh jarak hingga 180 km. Penggerak motor listrik itu adalah dinamo yang dipasang pada roda belakang, dan untuk pengecasan daya baterainya membutuhkan waktu 6 hingga 13 jam. Ide bermula dari keresahannya akan harga bahan bakar minyak yang semakin mahal dan banyaknya baterai komputer jinjing bekas di rumahnya. Herianto butuh sekitar 1 tahun untuk merakit hingga akhirnya motor listrik itu bisa dijalankan. Kisaran kita pakai sekitar jarak tempuhnya 80 km. Itu mungkin kalau untuk menelan biayanya, kalau untuk listrik yang kapasitas 450 watt itu berkisaran sekitar 1.500 atau 2.000 perak. Jarak tempuhnya? Jarak tempuhnya sekitar 80-an. Tapi kalau 180 kilo ya paling berkisaran ngecasnya juga agak lamaan, sekitar 13-an. 13 jam. 13 jam itu biayanya. Pria 35 tahun ini bertekad mengembangkan motor listriknya sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Namun ia masih kesulitan modal karena untuk membeli rangka motor bekas ia harus merogoh kocek hingga Rp500.000. Andri Kurniawan melaporkan dari Lampung Selatan.